warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Prof. Rosida. Selaku Wakil Rektor 4 UPN Veteran Jawa Timur, kami dari tim Sakib UPN Veteran Jawa Timur ingin menyampaikan beberapa pertanyaan dari Sakib kepada Wakil Rektor 4, dan kami ingin mengetahui dan menggali informasi sejauh mana kami ingin yang berkaitan dengan Sakib dan target kinerja Rektor dengan Wakil Rektor 4 seperti itu. Untuk meminimalkan waktu, kami akan memberikan ada 4 pertanyaan Prof terkait dengan Sakib, langsung aja. Terkait dengan bidang Wakil Rektor 4, menurut ini langsung pertanyaannya ya Prof. Menurut Ibu selaku Warek 4 bidang perencanaan, kerjasama dan sistem informasi, bagaimana tanggapan Ibu dengan indikator kinerja utama, indikator kinerja pilihan, dan indikator kinerja partisipatif berdasarkan Kepmen 358/M/2025. Baik, terima kasih Mbak Purwati selaku Kabak ya, Kabak Kasubag atau Kabak Perencanaan. Baik, memang penentuan indikator kinerja di universitas tahun ini kan relatif sedikit berbeda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu kita hanya mendapatkan indikator kinerja utama yang kalau saya nggak salah terdiri dari 9 ya, kalau nggak salah 9 IKU. Maka di tahun ini nampaknya ada sedikit perubahan yang sebetulnya cukup membuat kita dari universitas itu rodok agak sedikit mungkin harus bekerja ekstra keras gitu ya, karena memang ada perubahan-perubahan target termasuk juga perubahan indikator. Walaupun secara umum sebetulnya beberapa indikator itu hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa indikator yang berubah termasuk targetnya. Nah, kalau di tahun ini nampaknya pihak kementerian membagi menjadi 3 indikator kinerja. Yang pertama terkait dengan indikator kinerja utama yang artinya yang wajib harus kita lakukan seperti itu. Kemudian ada indikator kinerja pilihan dan ada indikator kinerja partisipatif. Nah, di dalam penentuan indikator itu sebetulnya kementerian pun sebetulnya memberikan banyak sekali indikator, namun memang universitas memilihnya hanya 6+2+1 seperti itu ya, 6 indikator kinerja utama, kemudian 2 indikator kinerja pilihan dan 1 indikator kinerja partisipatif yang harus dibuat sendiri oleh masing-masing universitas berbasis kepada keunggulan seperti itu. Nah, di dalam IKU itu sendiri, IKU indikator kinerja utama itu sendiri sebetulnya ada beberapa indikator yang seharusnya pun masuk di dalam indikator untuk perguruan tinggi yang berbadan hukum, namun ternyata masuk juga, kita tetap harus diminta untuk mengisi seperti itu. Sehingga ada kekhawatiran sebetulnya kalau jangan-jangan sampai sebetulnya indikator kinerja utama yang seharusnya itu bukan menjadi target dari PLU, tapi karena kita harus diminta mengisi, dikhawatirkan kemudian kinerja universitas khususnya di PLU menjadi turun. Itu adalah kekhawatiran dari bidang perencanaan. Namun kalau dari hasil diskusi nampaknya yang tetap akan diukur hanya 6+2+1. Mudah-mudahan nanti di dalam implementasinya hal yang sama seperti itu terjadi. Nah, kalau terkait dengan indikator kinerja utama sebetulnya sasaran atau outcome yang harus dicapai oleh institusi itu merupakan sasaran-sasaran atau indikator yang memang strategis yang terkait dengan peran dari universitas sebagai pendidikan tinggi. Sehingga di dalam indikator kinerja utama itu yang diukur adalah kinerja bagaimana universitas kemudian mendorong kualitas lulusan yang kemudian di grounded menjadi beberapa tolak ukur gitu ya. Ada angka edukasi efisiensi atau AEE yang merupakan bagaimana sih sebetulnya perguruan tinggi itu mendorong agar supaya lulusan tepat waktu dan lain sebagainya. Termasuk di dalam IKU utama itu bagaimana kemudian universitas karena
produk utamanya adalah mahasiswa yang unggul, maka kemudian kita diminta untuk mengukur sebetulnya berapa banyak sih mahasiswa berprestasi yang bisa kita hasilkan. Termasuk kemudian juga selain mahasiswa sebagai objek gitu ya, bagaimana mahasiswa berprestasi di luar kampus, berkegiatan di luar kampus yang sebetulnya mendorong agar supaya mahasiswa itu memiliki kompetensi lebih gitu ya, kompetensi lebih, bukan hanya duduk diam di kampus mendengarkan dosennya bicara, tapi kemudian datang duduk diam dan pulang gitu, sehingga tidak ada peningkatan. Harapannya dengan indikator yang dibuat itu kemudian masing-masing universitas membuat langkah-langkah strategis sebetulnya bagaimana kemudian mahasiswa yang dimiliki itu memiliki nilai lebih dan kemudian berkinerja di luar ataupun di dalam kampus yang tentunya sesuai arahan universitas itu harus berdampak seperti itu. Nah, artinya dengan bagaimana indikator-indikator kinerja utama yang dibuat itu, yang dibuat secara terinci itu kemudian akan mendorong kinerja dari masing-masing institusi, khususnya di sini universitas, yang dilihat dari tolak ukurnya misalnya adalah kualitas lulusan, kemudian juga kualitas dosen, bagaimana kerjasama yang dihasilkan, bagaimana kemudian selain dari kualitas lulusan kerjasama kemudian juga akan menghasilkan dari kinerja dosen itu tadi akan menghasilkan pendapatan. Nah, kemudian juga akan diukur juga dampak dari aktivitas dari dosen dan mahasiswanya. Nah, artinya dengan begitu rincinya indikator yang dibuat itu sebetulnya memang menjadi suatu hal yang sangat baik dan kemudian memudahkan dari sisi perencanaan, karena nanti dari sisi perencanaan bisa membuat cascading ya, cascading kegiatan apa yang harus dibuat sehingga kemudian masing-masing target itu bisa tercapai, dan kalau memungkinkan tentu harus melebihi target agar supaya kinerjanya kemudian menjadi semakin meningkat. Nah, kemudian terkait dengan indikator yang kedua yang sebetulnya merupakan indikator yang baru, yaitu indikator kinerja pilihan seperti itu, di mana masing-masing institusi sebetulnya diizinkan untuk memilih dua, jadi ada fleksibilitas sebetulnya dari universitas itu untuk memilih dua indikator yang mungkin kira-kira bisa tercapai seperti itu ya, atau mungkin yang selaras dengan kondisi di masing-masing perguruan tinggi. Jadi masing-masing perguruan tinggi itu bisa melihat bagaimana karakteristiknya, bagaimana keunggulannya, kemudian prioritasnya. Nah, dari situlah baru kemudian dipilih kemudian indikator kinerja pilihan. Kenapa kemudian dibuat ada indikator kinerja pilihan? Nampaknya kementerian menyadari bahwa masing-masing universitas itu memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda, sehingga dari situ kemudian nanti ke depan mungkin kementerian bisa melakukan pemetaan seperti itu ya, pemetaan kira-kira bagaimana kemudian clustering, mungkin itu nanti arahannya. Nah, artinya dengan adanya indikator kinerja pilihan itu, tim perencana bisa merencanakan perencanaan itu secara lebih konseptual, tidak kaku gitu ya, karena ada fleksibilitas dengan harapan kemudian dari indikator kinerja pilihan itu masing-masing universitas bisa melakukan diferensiasi dan inovasi kegiatan. Nah, kemudian yang sangat menarik sebetulnya adalah adanya indikator kinerja partisipatif yang berbasis kepada keunggulan. Nah, ini adalah peluang sebetulnya bagaimana masing-masing universitas itu bisa memblow up dirinya masing-masing, kemudian itu bisa menjadi satu brand gitu ya, satu karakteristik yang kemudian bisa mendorong dari seluruh kegiatan atau kemudian mendorong tingkat keunggulan dari universitasnya. Kalau kita lihat tadi salah satu pertanyaannya ada pertanyaan terkait dengan capaian ya, kalau nggak salah ya, capaian. Nah, secara umum UPN Veteran Jawa Timur dari aspek IKU beberapa aspek memang masih ada yang harus didorong, seperti harus ada yang didorong. Nah, itu kemudian sudah kami tuangkan di dalam cascading dan perencanaan. Jadi sudah kami buat rencana aksi, rencana kegiatan berbasis kepada capaian tahun kemarin, kemudian target tahun ini seperti itu. Dan kemudian terkait dengan indikator kinerja pilihan, memang kami dari UPN Veteran Jawa Timur hanya memilih dua aspek yang kemudian kami anggap itu merupakan kekuatan kami seperti itu, sehingga harapannya karena kami sudah memilih kekuatan kami itu, harapannya itu akan tercapai.
Demikian juga dengan indikator kinerja partisipatif, di mana indikator yang kami pilih itu terkait dengan produk inovasi yang kami hasilkan. Harapannya, karena memang salah satu kekuatan UPN itu adalah menghasilkan teknologi, khususnya di bidang teknologi tepat guna, maka kami berharap dari brand kami, kekuatan kami itu dihasilkan inovasi yang kemudian menghasilkan produk-produk yang secara langsung bisa diimplementasikan di masyarakat. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, Prof, bagaimana dampak pelaporan kinerja berdasarkan Kemen 358/M/2025 dalam penyesuaian strategi dan kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya? Baik, terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi, memang dengan pola IKU yang baru ini memang kemudian akhirnya membuat bahwa IKU jadi pelaporan dan lain sebagainya tidak hanya bersifat administratif, tapi sudah harus dipikirkan sejak awal, sejak mulai perencanaan, bahwa semua langkah, semua tindakan, jadi semua rencana aksi itu harus ada dampak strategis. Karena salah satu tagline dari kementerian adalah kampus berdampak. Jadi artinya kami di UPN Veteran Jawa Timur sudah membuat pola-pola perencanaan. Semua kegiatan yang kami buat, semua rencana aksi yang kami buat itu harus memiliki dampak secara khusus itu berdampak terhadap pencapaian IKU, baik IKU indikator kinerja utama, kemudian indikator kinerja tambahan ataupun indikator kinerja yang partisipatif. Itu semua langkahnya harus semua mengarah kepada pencapaian IKU. Namun kemudian selain pencapaian IKU, salah satu yang kami dorong juga adalah bahwa semua kegiatan tridharma dari seluruh sivitas akademika itu selain berdampak pada universitas itu sendiri melalui pencapaian IKU, tapi juga harus berdampak secara strategis, khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sehingga dengan demikian di bidang perencanaan kami sudah melakukan proses perencanaan yang terinci seperti itu. Kami sudah melakukan cascading, sehingga kemudian dari cascading itu, dari rencana aksi itu, kami melakukan penyesuaian kegiatan berupa arah dan kebijakan dan strategi yang kemudian dampaknya itu harapannya nanti bisa dilihat dari berbagai hal, terutama khususnya mungkin yang paling mudah dilihat di dalam proses pelaporan kinerja. Nah, artinya dengan adanya rencana aksi, maka pelaporan yang kami buat nanti semua sudah akan berbasis bukti, berbasis data. Sehingga artinya dengan berbasis data, maka proses perencanaan bisa berlangsung lebih baik, karena nanti kalau berbasis data kita bisa melihat per triwulan kira-kira IKU yang mana yang belum tercapai, sehingga dengan demikian secara cepat bisa langsung diambil tindakan selanjutnya, kira-kira langkah apa yang harus dilakukan sehingga sehingga kemudian bisa dilakukan peningkatan untuk IKU yang targetnya belum tercapai. Jadi artinya dengan melalui berbasis bukti, berbasis data itu, maka kita bisa melihat capaian indikator kita per triwulan, sehingga kita bisa melihat bagaimana keberhasilannya ataukah kemudian kekurangannya. Jadi kita bisa melihat gap per triwulan, sehingga harus ada setelah itu langkah-langkah strategis agar supaya pimpinan khususnya di sini bidang 4 bisa mengidentifikasi program, kemudian bisa mungkin melakukan perubahan kegiatan atau perubahan pola-pola anggaran selama itu masih memungkinkan, sehingga kemudian nanti targetnya bisa tercapai. Seperti itu. Jadi harapan terakhirnya dengan adanya perencanaan yang sangat rinci berbasis kepada indikator kinerja yang rinci tadi itu, maka kita bisa melakukan penyesuaian strategi secara berkala. Seperti itu. Terima kasih Mbak Pur. Untuk pertanyaan terakhir, Prof, bagaimanakah evaluasi akuntabilitas kinerja internal berdasarkan IKU terbaru di bidang 4? Seperti itu. Jadi pada prinsipnya sebetulnya kalau kita menilai evaluasi untuk akuntabilitas kinerja, maka sebetulnya harapannya ke depan
maka kita melakukan penilaian itu bukan mencapai atau berbasis angka saja, karena kalau berbasis angka kan tentunya kemudian kalau sudah tercapai sudah selesai gitu, tapi sebetulnya harapannya angka yang kita capai itu sebetulnya secara umum adalah mencerminkan hal-hal yang sudah kita lakukan di dalam universitas, sehingga artinya angka itu benar-benar mencerminkan kualitas kinerja dari UPN Veteran Jawa Timur, sehingga langkah-langkah yang kita lakukan di dalam melakukan proses evaluasi akuntabilitas kinerja itu, kita melakukannya adalah kemudian secara bertahap, mulai dari perencanaan, kemudian monitoring, kemudian monitoring itu biasanya kita lakukan per triwulan, kemudian kita juga melakukan evaluasi. Nah, semua proses itu kita lakukan secara komprehensif dan sistemik, jadi bukan hanya hasil akhir atau data akhir itu yang kita peroleh, tapi kemudian kita juga melakukan checking data, melakukan juga penilaian proses, kemudian juga kita melakukan proses integrasi. Karena kemudian kalau kita hanya melakukan base-nya adalah hasil akhir, maka tentu kita tidak bisa melihat apakah prosesnya itu berlangsung dengan baik dan benar. Padahal di dalam suatu kalau kita ingin hasil akhir itu kita capai secara stabil, maka tentu yang harus kita nilai dengan sangat detail itu sebetulnya adalah proses. Harapannya dengan kalau proses itu sudah berjalan dengan baik, maka tentu secara berkesinambungan hasil akhir yang kita peroleh juga baik. Artinya dengan demikian harus ada integrasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sehingga kemudian untuk memudahkan, karena semuanya zamannya sudah eranya adalah era bukan lagi 4.0 tapi 5.0, maka kemudian kita mengembangkan suatu sistem informasi yang bisa secara detail kemudian mengawal dan kemudian melakukan monitoring aktivitas dari seluruh sivitas akademika, mulai dari tenaga kependidikan, tenaga pendidik, termasuk juga mahasiswa. Jadi ada berbagai macam sistem yang kemudian seluruh aktivitas, baik itu dosen, baik itu tenaga kependidikan, kemudian dan maupun mahasiswa, itu kemudian dimasukkan ke dalam sistem, sehingga kemudian nanti tidak pada saat proses monitoring, maka kemudian tim penilai atau tim evaluasi bisa mengambil data berbasis di dalam sistem yang sudah terintegrasi. Harapannya dengan sistem yang sudah terintegrasi itu, maka kemudian datanya sudah menjadi lebih valid, walaupun kemudian kita juga tetap melakukan pengecekan ke lapangan. Jadi artinya kita melakukan dua proses, selain melakukan penarikan data, kemudian ada juga pengecekan data secara manual. Jadi harapannya dengan proses yang tadi sudah secara kita lakukan secara terukur, secara sistematis, komprehensif, maka harapannya sistem akuntabilitas kinerja ini dengan tadi yang berbasis kepada sistem yang terintegrasi, maka bisa menjadi alat yang sangat strategis sebetulnya untuk melakukan monitoring, melakukan evaluasi, sehingga kemudian dari hasil gap yang kita lihat kita bisa melakukan perbaikan kebijakan, sehingga kemudian kalau sudah terjadi perbaikan kebijakan, terjadi perbaikan kinerja dari seluruh sivitas akademika, maka ending yang kita harapkan tentu adalah peningkatan kinerja, yang kemudian nanti peningkatan kinerja itu akan berdampak terhadap kesejahteraan seluruh sivitas akademika, khususnya dosen dan tenaga kependidikan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak Pur. Baik, Prof. Terima kasih atas penjelasannya di bidang 4 untuk selama 1 tahun dalam capaian kinerja rektor dan kementerian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.